Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang ekonomi maritim di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang apa itu maritim. Maritim adalah negara yang berada dalam kawasan laut yang luas. Selain itu, negara maritim biasanya negara yang memiliki banyak pulau. Dilansir dari situs Perindo, Indonesia secara geografis sebuah negara kepulauan dengan 2/3 luas lautan, lebih besar daripada daratannya. Hal ini terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia sepanjang kurang lebih 81.000 km. Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Setelah tadi kita mendengarkan apa itu maritim, kita akan membahas tentang proses maritim di Indonesia. Ada beberapa proses maritim di Indonesia. Yang pertama yaitu ekonomi maritim adalah seluruh aktivitas ekonomi yang berlangsung, termasuk nilai-nilai ekonomis yang berada di wilayah pesisir dan lautan. Aktivitas dan nilai-nilai yang berada di daratan namun menggunakan bahan baku yang berasal dari wilayah pesisir dan lautan turut dikategorikan dalam maritim. Hal ini aktivitas-aktivitas yang berada di pesisir dan daratan, jika itu menggunakan bahan-bahan baku yang berasal dari pesisir lautan, itu juga termasuk aktivitas ekonomi maritim. Dan yang kedua yaitu mengembangkan ekonomi maritim, yaitu dengan mengelola keanekaragaman hayati seperti terumbu karang dan perikanan. Selain itu Indonesia juga punya tol untuk menghubungkan dari satu pulau ke pulau yang lain, dari suatu jalan ke jalan yang lain. Hal ini tidak bukan adalah suatu pengembangan untuk mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia. Setelah kita memahami tentang perkembangan maritim di Indonesia, kita akan beranjak ke tentang sektor maritim di Indonesia. Seperti apa sektor maritim di Indonesia? Ada 3 sektor maritim di Indonesia. Yang pertama yaitu sektor perikanan. Memasuki pada taraf yang berikutnya yaitu sektor maritim di Indonesia. Ada 3 sektor, yaitu sektor yang pertama yaitu sektor pelayaran. Sektor pelayaran di Indonesia adalah sektor yang termasuk dari aktivitas pelayaran kapal yang bisa kita kategorikan terhadap aktivitas transportasi kapal, yang juga kita ketahui seperti pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya dan pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. Itu adalah salah satu sektor pelayaran, yakni adalah start di mana suatu kapal akan berlayar menuju pulau-pulau yang lain. Dan sektor yang kedua yaitu sektor perikanan.
Dan ini adalah salah satu sektor yang sudah cukup berkembang di Indonesia, yang mana sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengagendakan untuk memberi makan, pergerakan pemberian makanan ikan, dengan harapan adanya peningkatan pada ikan-ikan yang di lautan. Sehingga dengan konsistennya pemberian makanan ikan ini, penelayan ikan akan semakin banyak mendapatkan hasil nelayannya. Dan yang ketiga yaitu sektor pariwisata bahari, yang mana kita juga ketahui, dan mungkin kita adalah salah satu penikmat wisata bahari. Ini adalah sektor yang terakhir. Sektor yang terakhir ini adalah sektor yang mana merupakan adalah suatu ciri khas juga di Indonesia, karena Indonesia juga memiliki lautan yang begitu luas dan wisata bahari yang begitu banyak, seperti wisata-wisata yang pengenalan terhadap terumbu karang, dan wisata-wisata lautan yang jernih, dan wisata-wisata yang lainnya juga. Selanjutnya yaitu manfaat maritim. Manfaat yang diperoleh di Indonesia sebagai negara maritim adalah: satu, berkembangnya perdagangan di Indonesia. Yang kedua, berkembangnya budaya yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, berkembangnya kegiatan perikanan di Indonesia. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.